sehat, dan bahagia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, bukan? Ya, bagus. Anak-anak, adakah di antara kalian yang pernah mendengar kata tahayul? Siapa di antara kalian yang percaya terhadap sesuatu yang berbau mistis dan benda-benda tertentu yang dianggap keramat? Semoga tidak ya. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu berperilaku baik dan melaksanakan Dhamma sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Buddha. Ibu percaya kalian anak-anak yang baik. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu tentang perbuatan yang menunjukkan penghormatan, baik itu yang dianjurkan oleh Buddha, zaman setelah Buddha, maupun dalam kehidupan modern seperti saat ini. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Ibu Brui Mutamang. Namo Buddhaya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai penjelasan Buddha dalam Anguttara Nikaya tentang 5 macam penghormatan yang merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada Buddha. Apa saja bentuk-bentuk penghormatan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan yang kuat, teguh, tak tergoyahkan kepada Triratna yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua yaitu memiliki moralitas atau sila yang baik. Berbagai macam bentuk praktek sila bisa kita laksanakan, antara lain dengan melaksanakan 5 sila Buddhis atau Pancasila pada hari-hari biasa dan pada hari-hari tertentu bisa melaksanakan praktek atas sila atau 8 sila. Yang ketiga yaitu tidak mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan tahayul, mistik, dan sebagainya. Misalnya percaya dengan benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan mukjizat ataupun kesaktian ataupun kekuatan-kekuatan tertentu. Yang keempat yaitu tidak mempercayai kebenaran atau kebaikan di luar Dhamma. Dan yang terakhir adalah berbuat kebajikan sesuai dengan Dhamma. Demikian tentang 5 hal yang merupakan bentuk penghormatan tertinggi sebagaimana dijelaskan Buddha dalam Anguttara Nikaya. Anak-anak, terdapat 10 perbuatan baik yang patut dikembangkan oleh umat Buddha sebagai bentuk penghormatan sebagaimana dijelaskan dalam diskusi antara Raja Milinda dengan Biku Nagasena. 10 perbuatan tersebut adalah yang pertama, selalu menginginkan kebaikan Sangha atau persaudaraan suci para biku dan bikuni yang telah mencapai kesucian yang disebut sebagai Arya Sangha dan menempatkan Dhamma sebagai hal yang utama dalam hidup. Yang kedua, yaitu memberi dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, jika melihat tanda-tanda kemunduran dari ajaran Buddha,
dengan sekuat tenaga akan membantu menegakkannya. Yang keempat, memiliki pengertian benar dan terbebas dari pandangan keliru. Yang kelima, yaitu jika ada kejadian hidup menderita, tidak menyenangkan, atau tidak sesuai harapan, ia tidak memikirkan yang lain selain Buddha sebagai gurunya. Yang keenam, yaitu selalu tertib, baik, ramah, sopan santun dalam ucapan dan perbuatan. 7, yaitu rukun dan damai, penuh tenggang rasa, memiliki toleransi, serta hidup harmonis dengan sesama dan lingkungannya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tidak memiliki iri hati pada siapapun, selalu murah hati dan empati terhadap sesama. Yang ke-9, tidak menggunakan Buddha Dhamma untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan dan popularitas dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ke-10 adalah hanya menerima perlindungan dengan berpedoman pada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebagai seorang pelajar, kalian selayaknya menunjukkan 1. Perilaku hormat sopan santun kepada siapapun. 2. Memberikan salam baik kepada guru, staf, karyawan, dan seluruh warga sekolah. 3. Mematuhi tata tertib sekolah dan taat beribadah. 4. Belajar secara rajin dan tekun. 5. Melayani guru dengan penuh rasa hormat. Zaman yang serba modern ini, kita bisa mempraktekkan perilaku hormat sebagai seorang anak. Antara lain, 1. Menghormati orang tua. 2. Mematuhi segala nasihatnya. 3. Menjaga nama baik keluarga. 4. Mengucapkan salam ketika datang atau pergi meninggalkan rumah. 5. Bernamaskara kepada orang tua dan lain-lain. Selanjutnya, silakan kalian amati bentuk-bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Anak-anak, dari uraian materi yang dibahas dapat disimpulkan bahwa Buddha Gautama dalam Anguttara Nikaya menjelaskan ada 5 hal yang berkenaan dengan bentuk perilaku umat Buddha yang merupakan pelaksanaan Dhamma sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Buddha, yakni memiliki keyakinan kuat kepada Triratna, memiliki moral yang baik, tidak percaya adanya tahayul, tidak mempercayai kebenaran di luar Dhamma, dan berbuat kebajikan sesuai Dhamma. Sementara dalam Milinda Panha terdapat 10 bentuk penghormatan. Di era modern ini, kita juga bisa melaksanakan Dhamma sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Buddha, baik posisi kita sebagai siswa ataupun sebagai seorang anak. Nah, apakah kalian sudah memahami perilaku umat Buddha yang merupakan pelaksanaan Dhamma sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Buddha? Ya, jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.